Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang minat dan motivasi menulis. Nama anggota kelompok 2 saya sendiri Meliat Melia, Sabda Nurwasilah, dan Windy Rizky Ariandina. Materi yang akan dibahas pada presentasi hari ini ada hakikat menulis, tujuan menulis, pengertian minat menulis, pengertian motivasi menulis, dan yang terakhir upaya meningkatkan minat dan motivasi menulis. Hakikat menulis. Menurut Winda dan kawan-kawan, dalam jurnalnya berpendapat bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Menurut Tarigan, dalam buku Sriwinati, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Tujuan menulis. Menurut pendapat Krimon, dalam buku Winarti, menulis merupakan pekerjaan yang paling sukar. Tetapi dalam menulis, penulis mempunyai kesempatan untuk menyampaikan sesuatu tentang dirinya, mengkomunikasikan ide-ide, bahkan dapat belajar sesuatu yang belum diketahuinya. Menurut Tarigan, dalam jurnal Ermi, membagi tujuan menulis dilihat dari penulisannya yang belum berpengalaman sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau mengajar, meyakinkan, atau mendesak. Yang ketiga, menghibur atau menyenangkan. Yang keempat, mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berhati-hati. Selanjutnya, pengertian minat menulis. Minat pada dasarnya adalah penerimaan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Makin kuat atau makin dekat hubungan tersebut, makin besar minatnya. Kierkegaard dalam Slameto menyatakan minat menulis adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Menurut Slameto, minat menulis adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal tanpa ada paksaan untuk menulis. Semakin kuat atau dekat hubungan, semakin besar minatnya. Minat terhadap sesuatu akan dipelajari dan mempengaruhi minat-minat baru. Contohnya, seorang siswa minat dalam membaca buku novel, maka minat membaca itu akan menimbulkan rasa minat baru untuk menulis sebuah cerita fiksi juga. Selanjutnya, pengertian motivasi menulis. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti sebagai kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi seseorang tersebut untuk bertindak atau berbuat, dikemukakan oleh Isbandi Rukmito dalam Hamzah B. Menurut pendapat lain, motivasi berarti dorongan, pengalasan, dan motivasi. Maka motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha melakukan perubahan dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi menulis adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan menulis. Secara pragmatis, orang tidak memiliki motivasi untuk menulis karena tidak mengetahui dan merasakan keuntungan menulis. Ada sebuah kutipan dari Pramoedya Anantatwer, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan minat dan motivasi dalam menulis. Yang pertama, yaitu meningkatkan kebiasaan membaca pada peserta didik. Membaca merupakan suatu hal yang penting untuk dapat dilakukan peserta didik agar menjadi gemar dalam menulis dan menghasilkan tulisan dengan bahasa yang baik. Dengan membaca, peserta didik dapat menemukan banyak kosakata dan bahasa yang baru, sehingga akan memperluas wawasan mereka dalam kosakata dan bahasa. Lalu yang kedua, yaitu jangan membatasi imajinasi pada peserta didik. Dalam menulis, biarkan peserta didik menggunakan imajinasi mereka dalam mengembangkan pikiran yang kemudian akan mereka salurkan dalam suatu tulisan. Baik itu berupa cita-cita mereka, dongeng, pahlawan, dan lain sebagainya. Membatasi imajinasi peserta didik hanya akan menghambat mereka untuk mengeksplor kemampuan atau kreativitas mereka dalam menulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu fasilitasi siswa dengan media menulis. Salah satu fasilitas yang dapat disediakan untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik yaitu berupa mading atau papan di kelas dengan tema yang berbeda.
Yang keempat, yaitu hargai dan beri dukungan untuk hasil tulisan peserta didik. Hasil tulisan peserta didik harus kita hargai dan selalu beri dukungan, meskipun belum maksimal atau terlihat masih ada yang kurang. Kita sebagai orang tua dan guru harus selalu mendukung apapun hasil tulisan mereka, agar peserta didik selalu termotivasi dan belajar untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih baik. Yang kelima, yaitu jangan menuntut peserta didik untuk menulis dengan sempurna. Saat peserta didik baru belajar dan berlatih dalam menulis tulisan yang baik, jangan menuntut mereka untuk memberikan tulisan yang sempurna. Hal itu dikarenakan akan mengurangi rasa percaya diri peserta didik dan akan menurunkan kreativitasnya dalam menulis. Yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan simbol-simbol bahasa tertulis. Tujuan menulis adalah untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, pendapat, ataupun imajinasi yang muncul dalam diri seseorang kepada orang lain melalui tulisan. Dalam kegiatan menulis, dibutuhkan minat atau keinginan dalam diri seseorang. Minat merupakan perasaan tertarik dan keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa paksaan dari pihak lain. Adapun minat menulis adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal tanpa ada paksaan untuk menulis. Semakin kuat atau dekat hubungan, semakin besar minat, dan minat menulis tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh di kemudian hari. Selain minat, motivasi dalam menulis pun memiliki pengaruh sehingga tulisan yang dihasilkan akan lebih baik. Pengertian motivasi yaitu merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan menulis untuk memenuhi kebutuhannya.